kenapa mereka tidak dibunuh semua? Kalau memang salah berada di dalam kafe itu, kenapa harus Nopriansyah Yosua yang dibunuh? Bunuhlah bersama-sama kalau memang seperti itu proses peraturan yang berlaku di dalam penegak hukum itu. Hukuman ketiga, yang paling berat, hukuman Tuhan nanti di akhirat. Kita serahkan aja sama Tuhan. Ya, hukuman seberat-beratnya. Kalau memang hakim memutuskan hukuman mati, itu yang layak, ya hukum mati. Sangat berlapis-lapis kejahatannya. Kemarin itu minggu yang lalu saya lihat foto itu, saya ketawa. Kehabisan argumen apa pengacara ini saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Baru saya mengucapkan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya Pak Samuel, Ibu Rostia, atas berpulangnya almarhum Yosua. Kita sangat prihatin dengan kejadian ini. Dan ini merupakan tragedi terbesar yang terjadi di Republik kita. Oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi setiap tahun Natal dan tahun selalu bersama-sama dengan almarhum ya Bu ya? Selalu. Jadi ini Ibu bisa merasakan kesedihan yang mendalam ya, karena tidak lagi bisa bersama-sama dengan almarhum Yosua merayakan Natal dan Tahun Baru ini. Betul sekali, bukan cuma hanya kepedihan yang sangat mendalam, tapi dengan hati yang sangat remuk dan hancur atas pembunuhan yang dihadapkan kepada anak kami, Nopriansyah Yosua, dengan atasannya sendiri dan bersama-sama orang-orang atau komplotan yang ada di rumah itu. Semua melakukan peristiwa pembunuhan buat anak saya tanpa ada pertolongan satu pun di antara mereka. Ini memang sangat-sangat membuat saya sebagai ibu hancur, remuk, dan dalam kepedihan yang sangat-sangat dalam. Ini kan setelah kejadian ini ibu bapak banyak diminta tampil di media untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya ya Bu ya. Iya. Apakah setelah kejadian-kejadian ini ya Ibu banyak berbicara di media mengungkapkan fakta yang sebenarnya, ada nggak upaya-upaya dari pihak Sambo itu ingin menghentikan ya agar ibu dan bapak tidak lagi terlalu banyak berbicara ke media? Sebelum persidangan, ya memang ada cara-cara mereka untuk melakukan agar kami jangan muncul ke publik atau secara mengintimidasi, yaitu dengan datangnya rombongan daripada Hendra bersama Santo Kombes Santo ke rumah Sungai Bahar setelah pemakaman anak selesai. Mereka melakukan intimidasi yang menurut mereka akan membungkam kami, tidak berbicara dan tidak melakukan, yaitu perjuangan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dalam peristiwa ini. Tapi Tuhan ikut hadir di tengah-tengah keluarga kami yang terjolimi, kami yang teraniaya, dan anak kami yang telah dibunuh. Tuhan hadir bersama kami untuk mengungkap kasus ini agar semua masyarakat, pemerintah, presiden, bahkan penegak hukum, institusi kepolisian agar ikut memperhatikan peristiwa yang terjadi di pembunuhan ini. Almarhum ini menjadi ajudan Ibu Putri maupun Pak Sambo ya. Apa sih kira-kira latar belakang sehingga almarhum ini dibunuh? Apa kira-kira penyebabnya? Kalau mengkira-kira itu bagi kami sebagai orang tua, ya yang mengetahui itu kan udah diserahkan kepada proses hukum atau kepada jaksa maupun hakim. Jadi kalau masalah di dalamnya kan yang lebih tahu ya mereka, apa sebenarnya kejahatan yang mereka tutupi. Okay. Kenapa harus sampai membunuh anak, tidak melalui proses hukum sebelumnya? Apakah begitu yang berlaku di dalam kepemimpinan, harus membunuh atau merampas nyawa anak secara sadis dan keji? Berarti kalau menurut Ibu, Pak Samuel, bahwa ada kejahatan ya yang ditutupi ya dan diketahui oleh Joshua, sehingga itulah yang membuat bahwa almarhum Joshua ini harus
dibunuh agar kejahatan yang mereka lakukan itu tidak terungkap. Kira-kira seperti itu, Bu. Kalau secara naluri saya sebagai ibu kemungkinan besar seperti itu. Kenapa tidak dilakukan kalau anak ini memiliki kesalahan seperti yang mereka laporkan terlebih dahulu, seperti yang ada di Duren 3, bahwa anak ini tidak layak contohnya sebagai ajudan melakukan pelecehan kepada atasannya si Putri. Kan ada proses hukum yang harus dijalankan. Dia mengerti, dia penegak hukum. Dia sebagai ibu bayangkari seperti yang dibilangnya. Nah, lakukanlah sesuai proses hukum. Kalau anak ini tidak layak lagi bekerja di sana, kan tidak harus membunuh. Ya ada peringatan, di mana-mana kan ada peringatan pertama, kedua, ketiga, ataupun tidak dia dimutasikan atau dipindahkan. Mereka kan sebagai pimpinan, mereka lebih berhak di sana, lebih berwenang melakukan yang terbaik di dalam penegak hukum yang sebenarnya. Bu, kapan kira-kira ibu pertama kali tahu ya, dapat kabar bahwa putra ibu itu meninggal? Pertama sekali mendapatkan kabar anak kami meninggal di saat kami masih ada di kampung, di saat libur juga seperti ini, libur sekolah. Kebetulan waktu itu bulan 7 kami sedang berada di Sidimpuan. Kami di sana pas sampai di rumah jam 8 atau setengah 8 kurang, tiba di rumah adik ipar di Sidimpuan. Tiba-tiba anakku yang paling besar, Yuni, keluar ke teras dengan gelisah. Kami sudah baru nyampe di rumah, kok kenapa anakku ini gelisah? Saya langsung keluar, samperin dia keluar. Kenapa, Kak? Suaranya semakin memilukan. Kenapa lo, Nak? Bilang, abang lo mah adik meninggal. Kenapa meninggal? Ketembak katanya. Siapa yang ngabarin? Adik Reja. Terus kemana adik? Jadi sesudah itu karena saya seorang ibu mendengar kabar itu tidak lagi bisa berkata-kata, entah apapun, saya langsung drop. Jadi bapaknya yang lebih tahu masalah itu. Pemberitahuan pertama sekali anak itu udah mati terbunuh di tangan atasannya. Ibu melihat bahwa apa yang dilakukan para terdakwa ini terhadap almarhum anak ibu ini adalah sebuah perbuatan sangat bertentangan dengan kemanusiaan, ya Pak? Ya tentu di luar nalar. Anak saya meninggal di rumah itu dengan banyak ajudan dan asisten, bahkan atasannya ada Putri, ada PS. Sedikit pun mereka tidak ada memberitahu kepada kami sebagai orang tua. Sedangkan anak itu benar-benar di sana bekerja dengan dipanggil negara untuk melakukan pekerjaan di sana melalui seleksi yang sangat ketat. Anak itu direkrut untuk bekerja di sana sebagai ajudan. Setahu saya sebagai orang tua ataupun saya orang awam, kalau anak itu meninggal apapun alasannya, paling tidak mereka sebagai atasan harus memberitahu bahwa anak itu telah meninggal apapun itu sebabnya. Saya pun tidak mendapatkan kabar itu, bahkan menelepon salah satu ajudan itu, mereka langsung memblokir HP saya dan anak saya. Jadi mereka memang bersama-sama berkomplotan, sangat melakukan pembunuhan yang sadis dan sangat keji kepada anak saya. Entah apa kejahatan yang mereka tutupi, yang sengaja mereka bersama-sama tahu di dalamnya ini, di dalam peristiwa pembunuhan ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada hakim ya, yang menyidangkan kasus pembunuhan terhadap almarhum anak Ibu? Hukuman apa yang pantas dijatuhkan hakim terhadap para terdakwa ini? Sesuai perbuatan mereka, ya hukuman yang seberat-beratnya, sesuai dengan pembunuhan berencana, pasal 340. Ya kami sebagai orang tua, itu kami merindukan hukuman yang seberat-beratnya, sepantasnya apa saja yang begitu berat yang mereka lakukan di dalam pembunuhan ini terhadap anak saya. Biarlah para hakim, jaksa yang memutuskan, menentukan pasal atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan kejahatan mereka terdakwa di sini, di dalam peristiwa ini. Kalau menurut Ibu dan Bapak, hukuman apa yang pantas diterima oleh terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak Ibu? Di dalam dakwaan itu sudah terbacakan ataupun sudah tertera pasal-pasal
yang didakwakan sama mereka, yaitu yang paling atas itu 340. Oke. Saya rasa menurut skenario orang itu ini agak sangat sesuai dengan hukuman untuk orang itu 340 itu. Kalau ditarik lagi ke belakang, luka-luka anak kita itu semua memang sudah sangat sadis. Soalnya begitu dibuka itu jenazah, saya aja udah bilang ini bukan hanya ditembak, dianiaya ini. Jadi boleh dikategorikan inilah suatu pembunuhan mirip cara PKI. Ibu biasa melihat jalannya sidang yang berlangsung ya. Apa yang Ibu harapkan dari persidangan ini sebenarnya? Ya, melalui persidangan ini kami sebagai orang tua, terlebih saya sebagai ibu, mengharapkan agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan kebenaran akan terungkap dari semua peristiwa yang terjadi di dalamnya, dan pelaku-pelaku mereka akan berkata jujur dan takut akan Tuhan, agar mulut lidah mereka jangan selalu berdalih dan melakukan pembohongan-pembohongan atau pendustaan, membuat skenario-skenario untuk mereka lari dari kenyataan sesuai dengan perbuatan mereka yang sudah perbuat kepada anak saya yang mereka bunuh bersama dengan komplotannya. Apakah persidangan ini banyak diwarnai dengan kebohongan-kebohongan? Ya, udah jelas banyak kebohongan karena skenario mereka terdakwa PS, PC di situ dalih mereka selalu berganti-ganti. Dalihnya pertama di sungai di Duren 3 melakukan pelecehan. Ternyata itu sudah di SP3-kan, sudah tertutup, tidak ada pidana di sana. Mereka lagi membuat skenario baru, membangun opini-opini, yaitu lari dengan lagi kepada pemerkosaan dengan secara membanting dan cara menjatuhkan. Jadi sangat-sangat terjadi di sana pembohongan, dan begitu juga bersama dengan ajudan-ajudannya, mereka ibarat membuat pembohongan atau perbohongan yang secara berjamaah, yaitu satu komando. Jadi mereka sama-sama melakukan pembohongan atau menutupi kejahatan yang sangat luar biasa di dalam pembunuhan ini. Dalam proses persidangan sempat pengacara terdakwa itu menampilkan sebuah foto ya. Sebuah foto, kira-kira foto itu didapat katanya itu pada saat almarhum Yosua berada di klub malam ya. Apakah menurut Ibu dengan cara mereka ini menghadirkan foto yang itu, ini termasuk salah satu usaha untuk melakukan opini yang negatif terhadap putra Ibu? Ya, mereka sebagai terdakwa dan bersama PH-nya memang mereka berusaha membuat opini-opini baru dengan menampilkan bukti adanya anak di situ di dalam klub atau di dalam kafe. Tapi itu kan sebagai bukti tidak tidak absah atau tidak sah, itu sebagai bukti, namanya foto. Apakah dengan foto seperti itu adalah sebagai bukti yang sah untuk membuktikan bahwa anak itu salah? Kenapa dengan yang lainnya? Itu kan ada rombongan di situ, Daden, ada juga Kodir, ada juga Damson. Kenapa mereka tidak dibunuh semua? Kalau memang salah berada di dalam kafe itu, kenapa Nofriansah Yosua aja sebagai ajudan yang melakukan tugas bertanggung jawab di dalam pengawalan bersama Sambo dan Putri? Kenapa harus Nofriansah Yosua yang dibunuh? Bunuh belah bersama-sama kalau memang seperti itu proses peraturan yang berlaku di dalam penegak hukum itu sebagai dia jenderal. Jadi dia sengaja menciptakan opini itu, Bu ya? Dia sengaja menciptakan itu, tapi sendiri itu adalah bumerang bagi dirinya sendiri. Kenapa dia sebagai penegak hukum atau sebagai jenderal memiliki anak buah bersama-sama di dalam kafe yang sama? Terus yang ada di kafe itu kan mereka laki-laki. Iya. Apakah tidak boleh seorang anak buah yang bekerja? Kalau memang tidak boleh, buatlah peraturan, apalagi kita sebagai atasan yang sudah memiliki prestasi yang sangat yang diyakini atau sudah dipercaya bagi dia sebagai jenderal.
buatlah peraturan buat ajudannya agar ajudannya menjadi ajudan atau anak buahnya menjadi ajudan yang sesuai, melakukan dengan peraturan yang sesuai di dalam pekerjaan mereka. Berarti dia adalah penegak hukum yang tidak berhasil di dalam memimpin anak buah. Itu kan bumerang buat dirinya sendiri, menandakan dia gagal di dalam kepemimpinannya. Kalau Bapak sendiri dan Ibu, kalau saya tanya ulang, hukuman apa yang pantas? Berapa tahun atau hukuman mati? Seperti saya bilang tadi, dari dakwaan awal sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum 340. Kalau misalnya ternyata hakimnya memutus tidak sesuai dengan harapan Pak Samuel dan Ibu, misalnya katakanlah dia cuma memutus 20 tahun, itu berarti tidak adil ya? Sekarang begini, menurut saya hukuman dia ini sudah 3 tahap nih. Ya. Tahap pertama itu sudah dilakukan sama dia hukuman pemecatan atau PTDH, sudah diterimanya. Ya. Berarti ke masa depan dia sudah sangat hancur, dibikin negara. Hukuman kedua, itulah hukuman nanti hukuman penjara yang dibikin negara menurut undang-undang. Hukuman ketiga, yang paling berat, hukuman Tuhan nanti di akhirat. Kita serahkan aja sama Tuhan. Jadi yang mau dijalaninya baru 2 hukuman. Hukuman terakhir nanti dari Tuhan. Pasti tuh. Menurut kita, keyakinan kita, agama apapun pasti diterimanya nanti di akhirat. Jadi Bapak berharap bahwa majelis hakim harus adil ya Bu ya? Iya. Memutus perkara ini dengan menghukum para terdakwa dengan hukuman yang berat itu saja? Yang berat. Ya. Bukan hukuman yang ringan ya? Bukan. Hukum yang seberat-beratnya. Seberat-beratnya. Kalau saya tanya Ibu dan Bapak, apakah Ibu Rosti atau Pak Samuel menginginkan misalnya para terdakwa ini dihukum mati? Ya, hukuman seberat-beratnya. Kalau memang hakim memutuskan hukuman mati, itu yang layak, ya hukum mati. Pantas ya Bu bilangnya? Pantas, memang udah pantas, berlapis-lapis kejahatannya. Sangat berlapis-lapis kejahatannya. Ya, karena kan ada sebagian orang juga Pak Samuel ya, Ibu Rosti, itu dia menganggap hukuman mati itu adalah hukuman yang paling terakhir ya, paling terakhir dijatuhkan oleh para terdakwa kasus pembunuhan. Kalau misalnya hukuman-hukuman yang lain tidak mampu lagi diputuskan ya, maksudnya perbuatannya sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Oleh karena itu saya ingin tanyakan kepada Pak Samuel dan Ibu Rosti, apakah Ibu Rosti dan Pak Samuel sudah menganggap bahwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa Sambo dan kawan-kawan ini sudah melampaui batas-batas kemanusiaan sehingga yang bersangkutan pantas dihukum mati? Sebenarnya sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Sesudah orang itu membunuh, memfitnah lagi. Ini yang paling sakit. Anak kita sudah mati, dibunuh dengan secara sadis. Kita melihat bersama-sama di TV, di persidangan di Jakarta Selatan, masih difitnah lagi berbagai opini. Menyudutkan. Yang menyudutkan almarhum, yang dibilang lagi almarhum berkepribadian ganda. Ya. Termasuk itu ya Pak ya, Pak Samuel tadi foto itu juga bagian dari fitnah ya, menyudutkan ya. Kemarin itu minggu yang lalu saya lihat foto itu, saya ketawa. Ya. Sempat hakim itu mengomentari bahwa jangan dikomentari, hanya tunjukkan aja. Iya. Si pengacaranya bersekukuh waktu itu. Saya lihat, saya pikir itu yang mau ditunjukkan visum. Saya ikut juga, apa ada visum nanti? Rupanya foto-foto nostalgia lama semua. Apa kaitannya dengan pembunuhan? Ini kehabisan argumen apa pengacara ini, saya bilang. Yang terakhir saya lihat yang di KP tadi. Ya, yang di KP itu saya lihat ada beberapa orang temannya ini bekerja di tempat Verdi Sambo. Dan itu rame-rame ya? Rame-rame. Bukan kecuali sendiri. Umpamanya anak kita almarhum di KP, maaf ngomongnya, Mabuk. dikelilingi perempuan. Dan mabuk. Kanan kiri perempuan, belakang perempuan, itu Yang tidak pantas ya? Yang tidak pantas. Ini sesama teman ajudan. Ya. Bukan orang lain ya? Bukan orang lain. Lagi pula, saya rasa ya kalau kita penat di pekerjaan, bisa kita buang stres ke kafe, cari hiburan, semacam di Jambi. Ada kafe itu kafe keluarga, karaoke keluarga. Iya, betul. Ada, tapi minumannya di sana jus gitu. Tidak ada masalah. Tidak masalah, cari membuang penat. Jadi kalau hanya ini kurasa untuk berkaitan dengan pembunuhan berencana, kalau saya bilang itu orang itu pengacaranya kehabisan argumen. Oke.
Apalagi di daerah kita Sungai Bahar itu ya, Iya. daerah transmigrasi, Iya. ketemu dengan kita, apa itu pengacara orang itu, masa foto-foto gitu ditampilin, malah ketawa orang desa nengoknya. Pak Samuel, Ibu Rosti, terima kasih banyak atas penjelasan yang disampaikan. Ini membuat inspirasi bagi masyarakat Indonesia yang benar-benar melihat betapa giginya Pak Samuel dan Ibu untuk memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu kita mendukung sepenuhnya Pak Samuel dan Ibu Rosti untuk terus maju memperjuangkan keadilan ini. Baik penonton AS yang saya cintai, terima kasih telah bersama channel Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode selanjutnya.